Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dira Mustara dari SDIT Al-Munawwar Bogor, calon guru penggerak angkatan 9. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penerapan masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Kemudian, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdapat 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika guru sudah memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat mengetahui motivasi perilaku yang dilakukan oleh murid. Jika motivasi perilaku yang dilakukan oleh murid untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi tersebut merupakan motivasi eksternal. Dengan begitu, sebaiknya guru dapat memunculkan motivasi internal pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru dapat menghindari hukuman dan memberi penghargaan berlebih untuk mengurangi motivasi eksternal dari dalam diri murid agar terciptanya motivasi internal. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebaiknya posisi kontrol yang dimiliki oleh guru yaitu posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer yaitu guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya sesuai kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak.
Di antaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama, dan melakukan refleksi agar dapat lebih baik lagi. Selanjutnya, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pemantau dan penghukum. Seharusnya posisi kontrol saya yaitu sebagai manajer. Manajer menangani masalah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang berbicara tidak baik ketika berada di kelas. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, sehingga murid tersebut menemukan solusinya dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya yaitu saya merasa termotivasi untuk melakukan perbaikan diri. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan keyakinan sekolah. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol guru yang sering saya lakukan adalah sebagai pemantau dan penghukum. Perasaan saya saat itu, saya merasa bersalah karena setiap pelanggaran yang dilakukan harus diingatkan dengan aturan sekolah ataupun konsekuensi. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi senang. Saya mendapatkan ilmu baru dan saya mulai menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan tanggung jawab pada murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan pada segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Dengan memberikan contoh pertanyaan, apa yang akan dilakukan agar tidak terulangi lagi? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan orang tua murid agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun juga di rumah, agar nantinya murid menjadi terbiasa atau menjadi karakter murid di lingkungan manapun.
Terima kasih, sekian video dari saya. Semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.